Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan Sabtu 13 Juni 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 19 sampai 21. Pada suatu ketika, pergilah Elia menemui Elisa, putra Safat, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Dan dia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubah kepadanya. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah ibuku, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Kemudian bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada zaman saat ini, kita sering merasa sudah terbiasa melakukan ketidakjujuran dalam hidup kita. Kita tidak merasa dirugikan, bahkan sering merasa diuntungkan dengan ketidakjujuran kita. Padahal tanpa kita sadari, ketidakjujuran merupakan penyangkalan kebenaran dan sebenarnya sangat merugikan diri kita sendiri, bahkan bisa menimbulkan dampak sosial yang tidak positif atau tidak baik. Jika hal ini berlarut-larut dan tidak dibenahi, maka kita sendiri akan merasa rugi. Bahkan bukan hanya kita sendiri, namun juga sesama. Dalam Injil hari ini,
Yesus memberikan ajaran baru, menyempurnakan hukum Taurat. Yesus membongkar paradigma baru dengan mengajak para pengikutnya menyelami inti hukum, yakni kasih. Dengan kasih, kita diajak untuk bersikap jujur dan apa adanya. Tidak boleh ada kebohongan atau kepalsuan dalam diri kita. Jika iya, maka katakanlah iya. Namun jika tidak, ya katakanlah tidak. Di luar itu berarti berasal dari si jahat. Kejujuran dewasa ini sangat mahal harganya. Tidak mudah orang bersikap jujur bahkan kepada diri sendiri. Seringkali kita menipu diri sendiri dengan berbagai dalih, dengan pembenaran rasional. Yesus mengingatkan dan meneguhkan kita agar kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, berani memperjuangkan sebuah kebenaran, memperjuangkan kejujuran, karena semua itu akan menumbuhkan kebahagiaan dan penghargaan kita terhadap diri sendiri. Sudahkah kita jujur kepada diri kita sendiri? Sudahkah kita jujur kepada sesama kita? Dan sudahkah kita jujur kepada Allah? Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala firman-Mu yang meneguhkan kami pada hari ini untuk selalu berkata dan berbuat jujur. Amin.